Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ialah yang telah memberikan kita banyak berupa nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi yang namanya nikmatul iman. Salawat berbikinkan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dialah Rasul yang diutus ke alam permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah manusia. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai instruksi yang diberikan oleh dosen pengampu pada video presentasi pada kali ini, kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah video presentasi terkait dengan analisis kami terkait dengan buku yang sebelumnya telah dianalisis. Nah, adapun yang kami telaah, buku yang kami telaah yaitu buku teks kelas 9 SMP. Nah, baik langsung saja kepada analisis yang kami berlangsungkan itu terdiri dari beberapa macam aspek. Salah satunya adalah identitas buku, pendekatan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya akan jelaskan, yang saya akan paparkan terkait dengan analisis kami, yaitu tentang identitas dan pendekatan itu sendiri. Jadi, buku teks kelas 9 SMP ini terdiri dari beberapa macam aspek. Yang pertama adalah identitasnya. Nah, identitasnya, judul dari buku yang kami telah ini berjudul Buku Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Kemudian pengarangnya yaitu Agus Trianto, Titik Harsiati, dan Eko Sasi. Kemudian cetakannya ini merupakan cetakan pertama tahun 2015, kemudian cetakan keduanya yaitu edisi revisinya. Kemudian selanjutnya adalah tahun terbitnya yaitu pada tahun 2018 cetakan pertama, dan kemudian yang kedua 2018 yaitu cetakan revisinya. Kemudian selanjutnya penerbitnya yaitu Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, dan Kemendikbud. Kemudian tempat terbitnya yaitu Jakarta. Kemudian tujuan dari buku ini sendiri adalah agar peserta didik atau siswa mampu meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dalam kegiatan sosial, terutama dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Salah satunya adalah pendekatan komunikatif, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, yang menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa dalam artian interaksi dan kecakapan. Misal, pada bab 1 mengenai pengembangan literasi, maka indikatornya yaitu di mana siswa diharapkan mampu untuk menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi terkait dari pengembangan literasi itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Tujuan penulisan buku. Tujuan penulisan dari buku ini yaitu sekiranya agar buku ini dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam pengajaran bahasa Indonesia. Selain itu, pada dasarnya, tujuan penulisan dari buku ini yaitu sekiranya agar dapat digunakan sebagai referensi atau bahan ajar terkait dengan bahasa Indonesia, terutama dalam jenjang pendidikan sekolah menengah pertama kelas 9. Adapun topik yang dibahas dalam buku tersebut itu menjadi 7 bagian topik atau submateri, yaitu 1. Pengembangan literasi, kedua melaporkan hasil percobaan, yang ketiga menyampaikan pidato persuasif, keempat menyusun cerita pendek, kelima memberi tanggapan dengan santun, keenam menyajikan teks diskusi, dan ketujuh menyusun cerita inspiratif. Ketujuh topik ini merupakan topik yang dibahas dalam buku tersebut. Adapun pengulitannya merupakan wujud turunan dari submateri tersebut yang pada hakikatnya memiliki patron yang sama, yaitu bidang keilmuan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya, metode yang digunakan oleh pengarang. Dalam buku yang kami telaah, bahwa ternyata metode yang digunakan dalam pengembangan buku tersebut yaitu dengan menggunakan metode klasik, di mana penulis melakukan pertimbangan terhadap bobot suatu karya yang akan dipahami oleh peserta didik agar nantinya materi tersebut tidak sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Karena pertimbangan
metode yang telah dilakukan oleh tim penulis. Saya akan menjelaskan tentang materi telaah buku teks kelas 9A atau kelas 9 yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, yang kelima, media yang digunakan. Dalam buku tersebut, media yang digunakan pengarang dalam buku tersebut yaitu berupa gambar. Nah, pada dasarnya gambar akan memberikan dampak tersendiri kepada pembaca karena menambah kesan yang imajinatif yang membuat siswa menjadi lebih rileks dan santai. Bagian B, diagram. Diagram akan memudahkan pembaca untuk memahami sebuah struktur yang ingin dijelaskan. Bagian C, tabel. Pada dasarnya, tabel akan memudahkan siswa untuk menelaah bagian-bagian yang ingin diperjelas, dikarenakan kolom dan garis yang seyogianya berfungsi sebagai batasan, mampu memberikan kepahaman yang lebih aktual daripada materi yang ingin dijelaskan secara deskriptif. 6. Evaluasi. Jenis tes yang digunakan dalam buku tersebut yaitu dengan menggunakan pola pemberian tugas yang berbasis pekerjaan individu maupun pekerjaan secara kelompok, baik berupa proyek yang terkait dengan materi tertentu maupun evaluasi yang diberikan berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari beberapa nomor yang disertai dengan isian. Evaluasi tersebut kemudian diharapkan agar para siswa atau peserta didik dapat mengasah kemampuannya untuk tujuan memahami sebuah materi. Begitupun dengan tugas kelompok, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu diberikan tugas yang terkait dengan materi tertentu. Lalu siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi atau tugas tersebut di depan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.